Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Uban Mutabihak. Di video ini saya akan mempresentasikan laporan proyek UAS mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Presentasi ini menyajikan hasil audit arsitektur komputer pada laptop pelayanan masyarakat di kantor desa Situmekar, kecamatan Cisitu. Audit ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian spek perangkat keras terhadap beban kerja pelayanan publik sehari-hari, serta mengidentifikasi potensi masalah kinerja dan risiko operasional. Lanjut. Di era digital, sistem komputer yang ada menjadi tulang punggung pelayanan publik. Kantor Desa Situmekar dituntut untuk bekerja cepat dan akurat dalam administrasi kependudukan, siap, dan siskudes. Tantangan meliputi keterbatasan infrastruktur dan stabilitas daya listrik yang dapat menghambat kinerja dan mengecewakan masyarakat. Pertanyaannya ada tiga, yaitu mulai dari spek arsitektur, mekanisme load data, potensi bottleneck. Lanjut. Laptop pelayanan desanya yaitu menggunakan laptop Asus. Lokasi observasinya yaitu di Desa Situmekar, Kecamatan Cisitu. Fungsi utamanya yaitu pelayanan publik, surat menyurat, contohnya dari kayak Word, Excel, dan PowerPoint. Pokoknya dipakai semuanya dalam Office, input dan TKS, Siskudes, dan Prodeskal. Spek arsitektur perangkat kerasnya yaitu Intel Celeron N4020, arsitekturnya X64 kecepatannya 110 GB, 2 core, 2 thread. Memori dan penyimpanannya yaitu 4 GB DDR4, penyimpanan SSD 512, dan I/O lingkungannya di situ ada keyboard, touchpad, mouse, scanner, outputnya ada layar monitor, printer, jaringannya wifi adapter, dan ditenagai dengan OS Windows 11. Kantor itu tidak dilengkapi dengan UPS, namun laptop memiliki baterai yang internal. Lanjut ke bagian analisis. Aktivitas utamanya yaitu pelayanan administrasi, kependudukan, dan surat menyurat, multitasking, menuntut manajemen memori yang efisien. Mekanisme I/O-nya yaitu dominasi interrupt driven I/O memastikan responsivitas sistem. CPU menangani sinyal interrupt secara efisien, didukung transfer data SSD yang cepat. Input data penduduknya yaitu mulai dari tahap input yaitu operator memasukkan nick atau nama melalui keyboard, sinyal dikonversi binar, data juga masuk via WiFi, dan server jika aplikasi berbasis web. Tahap pemrosesannya yaitu CPU menghentikan proses sadar belakang, memproses input, RAM 4 GB butuh SSD yang cepat untuk mengambil instruksi mencegah kemacetan data. Tahap output dan simpan, hasil ketika di RAM, tombol simpan menulis data permanen ke SSD. CPU mengirim instruksi ke printer via USB untuk cetak surat. Hasil wawancara dan observasi kendalanya yaitu responsivitas sistemnya, kinerja aturnya lancar dan responsif, tidak ada kendala lag meski multitasking, berbeda dengan PC desktop lama yang lambat. Stabilitas manajemen dayanya risiko karena tidak ada UPS, jadi diatasinya yaitu dengan baterai laptopnya. Namun modem internet sering terputus saat listrik padam mengganggu input data. Suhu perangkat normal, kipas tidak bising, beban kerja CPU dalam batas wajar. Analisis kinerja bottleneck-nya, satu CPU optimal, eh, tidak ada kendala, status penyimpanan sangat baik karena ditenagai dengan SSD dengan ukuran 512. Status memori pas-pasan karena 4 GB ditambah dengan minus 11 yang eh, sering membuat lag lah kalau banyak membuka tab dan aplikasi. Lanjut, evaluasi efisiensi spek, yaitu penilaian optimal. Spek laptop ini dinilai tepat guna dan efisien secara anggaran untuk kebutuhan kantor desa Sumekar. Tindakan spek karena sudah menggunakan SSD, performa secara keseluruhan meningkat drastis dan mengatasi potensi hambatan. Tidak overkill, tidak menggunakan prosesor mahal secara seperti Core i7 yang membazir untuk tugas mengetik surat. Kesimpulannya yaitu laptop pelayanan kantor desa Sumekar dengan Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, dan SSD 512 menunjukkan kinerja sangat baik dan efisien. SSD berperan vital menghilangkan bottleneck, namun kelemahan utama terletak pada infrastruktur kelistrikan yang belum memiliki UPS. Saran dan rekomendasinya gimana? Yaitu jangka pendek, segera pengadaan UPS untuk modem internet dan PC desktop lama agar pelayanan tidak terhenti total saat listrik padam. Jangka panjang, upgrade RAM menjadi 8, bisa ditambah 4 tambah 4 atau 8 satu keping pada laptop untuk kinerja multitasking lebih lancar di Windows 11 selama 3 sampai 4 tahun ke depan.
Pemeliharaan rutin, lakukan pembersihan file sampah secara rutin setiap bulan agar kapasitas SSD tidak cepat penuh dan performa tidak terjaga. Nah, ini foto saya pada saat di Desa Situbakar. Di sini kan ada laptop, ada CPU yang masih ketinggalan zaman, sama printer. Di situ cuma itu saja yang dipakainya. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang tidak enak atau kurang paham. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.